Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam kegiatan kalian tentunya ya, yang punya kesibukan dan lain-lain. Seperti biasa, saya akan menghibur kalian dengan konten-konten reaction man. Kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana yang lagi viral dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Monggo Pak, senangnya hatiku, turun panas demamku. Jancuk cepet becuk lampu merah itu. Nasi bebek 50.000, murah itu. Gak ada sing luwih larang ah. Es dawet beautiful. Wah, enak iki koyo iki. Lek tuku sagalon ikan teri, ikan pindang, gatel. Balik dibas pentol. 1 juta. Cuci motor 15.000. Mas, uban ping 5. Itulah ketika POV kita ketika tanggalnya masih muda, kita baru menerima gajian men, semua terasa indah karena ya emang ketika uang berada di tangan kita itu seperti overpower men. Jadi ketika kalian tanggal muda pasti merasa seperti raja, pengen ini pengen itu, cuma harus kalian bisa batasin men, karena ya nggak semua jalan akan mulus, karena kalian harus bisa saving di keadaan-keadaan tertentu men. Itu pesan saya. Jadi ya ketika kalian lagi banyak uang ya sebisa mungkin bijak lah dalam penggunaannya men. Oke. Emang ini POV nyetir motor pas tanggal 6 paling mantap. Next. Mas, kapan waktu yang tepat buat jualan online? Udah kaya belum? Kalau belum, waktu yang tepat sekarang. Kenapa sekarang? Terus mau nunggu kapan? Kena PHK kayak gue dulu. Nunggu zaman makin pesat, semuanya udah pada bisa, baru lo nyebur. Terus kalau nggak bisa, Mas? Belajar, Kalau gaptek? belajar. Kalau nggak punya laptop? Kerja, kumpulin duit dulu, beli laptop, belajar. Kalau gagal? Coba lagi. Bisa buat hidup, Mas, dari jualan online? Ya at least jadi penghasilan tambahan lah. Dan lu ada skill buat jaga-jaga, misalkan kehilangan kerja, itu masih ada penghasilan. Kalau nggak punya modal? Punya otak kan? Kalau nggak punya waktu? Ya udah lu scroll-scroll TikTok aja, lihat yang bohai-bohai, sampai hidung lu meler nih ya. Mas, Tapi meskipun petuahnya itu agak ngeselin dan bikin kalian agak gedek men, dengan apa yang ketika kalian punya teman, saudara ataupun mentor yang seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting intisari dari perkataannya itu benar men. Jadi kalian harus punya sesuatu yang cadangan, karena cadangan itu sangat perlu ketika emang urgent, karena nggak ada yang tahu men risiko ke depan kayak gimana, karena ya kadang di atas kadang di bawah. Putaran dunia semakin cepat, ketika kalian nggak bisa ngimbangin putaran dunia ini men, kalian akan tertindas gitu dengan ya kejamnya dunia, karena dunia nggak akan nunggu kalian siap terhadap perubahannya men. Oke, next. Pak Haji, kenapa setiap kurban hewannya selalu jantan? Karena kalau hewannya betina, jangankan berkurban, mengalah aja sulit. Pak, Ini vibes Idul Adha yang masih kental di negara kita men. Kenapa korban itu hewannya jantan? Jangankan berkorban men, karena betina itu mengalah aja susah. Pak Hajinya gokil ini. Ini kayaknya kata-kata hari ini. Next. Tukang parkirnya mana sih? Kemana sih? Astagfirullah, saya lupa. makasih ya, A. Siap. Maaf, saya telat. Loh, mempelai prianya mana? Cepet Pak, saya udah ditungguin ini. Sebentar lagi Mas. Ya akibat cowok ingin tahu cara dunia bekerja. Kadang kita itu nggak perlu tahu secara detail apa yang
menjadi fokus kita, men. Mungkin hanya sekedar globalnya, luarnya, kulitnya aja sudah cukup. Kalau kita terlalu detail, takutnya itu hal sepele yang mungkin kita anggap itu benar dan kita yakini bahwa itu sangat penting, tapi di mata orang itu hal sepele dan dampaknya domino ke semua orang, banyak orang, bahkan ke acara-acara penting yang dapat terabaikan gara-gara apa yang kita ingin tahu. Jadi ya nggak usah ingin tahu terlalu detail kalau itu emang nggak terlalu penting. Skala prioritas sekali lagi sangat penting, men, buat kalian para cowok terutama ya, karena cowok itu kadang hal sepele dianggap serius dan hal serius dianggap sepele, men. Oke. Nggak selalu apa yang dunia caranya bekerja itu kita harus tahu semuanya, men, secara detail. Biarkan dia berputar dengan dengan apa adanya dan kita yang menjalaninya dengan santai aja. Next. Pak, untuk Beyond 5 nanti KKJ versus Ajis Calim, dukung siapa, Pak? Kalau dari segi body, saya milih Davina Karamoy. Ya. Pak, untuk Beyond 5 nanti. Meskipun jawabannya nggak nyambung, cuma saya sepakat dengan bapak ini ya. Ketika dipilih antara itu ya, nggak ada pilihan lain, men, daripada Davina Karamoy. Dan saya sepakat akan hal itu. Next. Orang itu tinggal di Jakarta, lihat. Ini macet banget, kok bisa gitu. Aku kayak gak kuat, pusing. Orang itu tinggal di Jakarta, lihat. Memang kalian ketika ingin merantau ya ke Jakarta kan harus siap mental, siap dompet, siap yang terutama sih mental, men. Karena ya udah di pekerjaannya keras, saling singgung, kompetisinya ketat. Ketika udah pulang kerja, kalian harus menghadapi faktor-faktor jalanan yang sungguh sangat padat menghiasi ibu kota ini. Jadi penat ketika mungkin dalam 24 jam hampir 80%-an kalian akan merasuki hal-hal yang stres yang tingkat lanjut. Dan akhirnya itu berulang hari demi hari, minggu demi minggu, sampai tahun-tahunan. Ya pasti akan merubah perilaku kalian yang awalnya slow, mungkin karena tempaan yang di jalan, di kantor, dan lain sebagainya, sehingga merubah kalian. Jadi kalian harus bisa menyikapi hal itu. Ketika emang libur ya oke, have fun semaksimal mungkin, nggak masalah, men, untuk menjaga mental kalian supaya nggak berubah menjadi orang yang nggak peduli terhadap sekitar gitu ya. Yaitu mungkin dampak-dampak kenapa sih orang Jakarta cuek, nggak kurang lah terhadap lingkungannya, terhadap sesamanya, karena itu ditempa hampir 80% terhadap hidupnya dengan tingkat yang sangat stres ya di jalan dan lain sebagainya. Jadi kalian harus siapkan mental kalian ketika ingin pergi ke ibu kota. Oke, next. Emang vibes Idul Adha core, men. COD kambing malam takbiran ya. Pasti masih adalah sisa-sisa entah sapi atau kambing di dapur kalian. Ya, itulah. Tentunya dengan dikemas masakan masing-masing yang kalian selerai lah. Pasti masih ada nih sekarang ya, nggak mungkin habis lah. Ada yang di sate, ada yang di entahlah, banyak lah. Jadi ya buat kalian nikmatin aja itu lah, ada core kemarin, men. Next. Kalau aku udah gede, aku mau jadi Exmut. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong campur bahasa Inggris. Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama Exmut, ngomongin proyek besar, biar kelihatan sukses. Suara agak digedein, biar kedengeran cewek di meja sebelah. Kalau weekend sarapan di kafe sambil sibuk laptopan. Pesan kopi secangkir harga 40 ribuan. Kalau aku udah gede. Kalau aku udah gede. Jadi buat kalian, isi kepala jangan terlalu dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin gak bisa kalian kejar, men. Apapun kondisi kalian, apapun yang kalian lakukan sekarang, utamakan itu menjadi sebuah tujuan kalian. Meskipun belum tercapai
belum mendapatkan hasil, belum mendapatkan titik terang cahayanya yang pingin kalian tuju men. Cuma pastikan kalian sedang menuju ke sana. Jadi jangan terlalu membebani pikiran kalian dengan hal-hal yang seperti itu, karena itu akan merusak laju kalian, merusak alur kalian. Tetap kayuh, tetap langkah sepeda kalian jangan sampai berhenti untuk menuju apa yang kalian inginkan men. Meskipun sekarang nampaknya kayak nggak mungkin menuju ke sana, tapi percayalah dengan proses kalian, percayalah dengan apa yang kalian lakukan. Terus kayuh sepeda kalian, jangan sampai berhenti men. Itulah pesan saya ya. Semoga kalian khususnya para pria jangan terlalu banyak overthinking terhadap apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian cita-citakan ternyata berbeda dengan kondisi saat ini. Oke, sekian dari saya. Semoga video tadi bermanfaat buat kalian dan ada yang menghibur juga. Sekian dari saya dan see ya.